Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan belajar tentang teori bangun kapal. Teori bangun kapal untuk pertemuan yang kelima, yaitu rencana garis. Bahasa Inggris kan sebagai slide. Ini pada perancangan kapal. Ini sedang hujan, jadi kalau ada suara background yang mericik, ya, mohon dipahami karena sedang hujan ya. Pada perancangan kapal, rencana garis atau line span merupakan salah satu bagian awal dalam perancangan kapal. Di perancangan kapal itu konsepsinya adalah spiral design. Spiral design itu ada 4 tahapan, yaitu rancang desain atau konseptual desain. Yang kedua adalah rancang awal atau preliminary design. Yang ketiga adalah rancangan kontrak atau kontrak desain. Yang keempat adalah rancangan kunci atau detail desain. Nah, kalau dispiralkan seperti ini, jadi tanda yang coklat muda ya, itu adalah desain procurement. Desain procurement itu apa? Ketika owner itu meminta memesan suatu kapal, menawarkan suatu kapal kepada pihak galangan, maka dia itu memberikan batasan awal kapalnya membawa apa, rutenya dari mana ke mana, terus kemudian harus sampai berapa lama. Nah itu namanya desain procurement atau owner procurement di tanda yang coklat ini, di tahapan yang pertama. Di tahapan yang pertama ada proposal system, kemudian ada arrangement, struktur, like weight, capacity, kemudian stabilitas, kemudian auxiliary system, hal machinery, electronic and navigation system, kemudian design for production, noise, shock, kemudian integrator atau support. Noise itu noise level suara. Kemudian ada yang kedua yaitu conceptual design. Conceptual design. Desain ini yang tanda hijau. Jadi gambaran awal permintaan dari owner atau desain procurement itu kemudian didetailkan, ditambahkan lebih detail pada konseptual desain. Setelah itu tanda yang abu-abu ini, abu-abu adalah preliminary design approval, di mana tanda gambar itu sudah meningkat ke preliminary design. Preliminary design, desain itu apa? Gambaran awal dari kapal itu jadinya seperti ini, yang ditawarkan oleh pihak kapal. Setelah itu tanda merah adalah kontrak award. Nah, kontrak award itulah yang namanya detail design. Detail design. Atau kalau di dalam kapal namanya detail design for production. Isinya apa saja ya? Semua dari gambaran kapal. Nah, di preliminary design itu atau di tahap kedua setelah rancangan konsep disepakati, tahap ketiga ya, preliminary design. Tahapan lanjut setelah rancangan konsep disepakati, yaitu dilakukan analisa yang lebih rinci, sehingga dibutuhkan pemikiran lebih banyak tenaga ahli pada bidang masing-masing. Nah, perubahan pada tiap bidang harus dikoordinasikan dengan anggota bidang lain untuk menganalisa dampak yang ditimbulkan. Kemudian pada tahapan preliminary design ini dapat dilakukan beberapa kali putaran rancangan spiral hingga diturun rancangan yang paling optimal sesuai persyaratan teknis pada masing-masing bidang. Nah, itu adalah konsep dari preliminary design. Nah, untuk kontrak desain terdiri dari spesifikasi teknis ya, dan gambar, daftar permesinan dan peralatan, kemudian harus sudah mengikuti persyaratan dari IMO, Marpol, SOLAS, klasifikasi, dan lain sebagainya, termasuk aturan dari negara. Kemudian rancangan kontrak harus jelas, tidak boleh ada data teknis yang rancu atau mempunyai arti ganda. Data yang rancu atau arti ganda itu contohnya ada pilihan dari 2 merek mesin.
di rancangan kontrak, desain kontrak itu tidak ada kata-kata itu. Jadi pilihan kedua itu harus diajukan ulang kalau ada komponen yang ada ganda. Kemudian tujuannya adalah agar pembuat kapal benar-benar memahami keinginan dari pemesan. Kemudian pembuat kapal dapat menyusun rencana anggaran pembuatan dan lama waktu pembuatannya. Jadi di sini sudah mulai dihitung yang namanya cost atau biaya, atau kalau kita sebutkan namanya rencana anggaran biaya, RAB. Atau kalau di dalam kapal namanya sebagai harga pokok produksi atau HPP. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan bangun kapal sampai nanti delivery atau serah terima. Kemudian detail desain. Nah, detail desain ini dibuat oleh pihak pembuat kapal. Isinya itu adalah gambar-gambar kerja atau working drawing atau production drawing namanya. Nah, production drawing itu tujuannya apa? Untuk panduan bagi para pelaksana di lapangan untuk proses pembangunan kapalnya. Kemudian persyaratannya itu harus mengikuti dari yang sudah ditetapkan sesuai kontrak desain. Kalau kontrak desainnya berbunyi harus memenuhi aturan full, biro klasifikasi harus memenuhi aturan IMO, maka keseluruhannya harus memenuhi aturan tersebut ya. Syarat peraturannya harus dipenuhi. Nah, jika ada perubahan itu harus disetujui oleh pemesan atau namanya owner surveyor OS ya, dan pihak biro klasifikasi atau klasifikan society atau klasifikan surveyor atau CS ya, di mana CS ini nanti yang menerbitkan sertifikat pembangunan kapal. Sertifikat pembangunan kapal itu yang menerbitkan adalah klasifikan surveyor ya, atau klasifikan society. Kalau di Indonesia namanya biro klasifikasi. Nah, biro klasifikasi itulah yang menerbitkan sertifikat pembangunan kapal. Nah, ini tahapan keempat dari detail desain. Detail desain itu outputnya adalah production drawing atau working drawing yang merupakan panduan bagi para pelaksana di galangan kapal untuk membangun kapal itu gambarnya seperti ini. Nah, desain rencana garis ini masih dalam tahapan preliminary. Rencana garis ini terdiri dari kurva-kurva dalam bentuk yang merupakan perpotongan antara lambung kapal dengan 3 set bidang yang tegak lurus. Jadi ada 3 bidang, yaitu bidang di kapal dilihat dari depan, kemudian ini yang dilihat dari depan ya, namanya body plan. Kemudian dilihat dari samping, ini yang dinamakan dengan shear plan, SHEER plan. Kemudian kapal dilihat dari atas, ini namanya HBP atau half breadth plan. Kenapa namanya half breadth plan? Karena dia hanya setengah dari pandangan atas. Ini cuma setengah saja ya, setengah kiri yang dilihat, setengah kiri dari kapal. Namanya HBP atau half breadth plan. Jadi 3 set bidang ini yang membuat gambar rencana garis itu ada line span. Jadi 3 set bidang, yaitu bidang ketika kapal dilihat dari depan, dilihat dari samping, dan kemudian dilihat dari atas. Ada 3 set bidang. Perpotongan-perpotongan itu nanti membentuk kurva-kurva. Nah, kurva-kurva itulah perpotongan dari 3 set bidang. Bukan 3 set garis, tetapi 3 set bidang. Nah, gambar 3 dimensi dan koordinat ruang. Kalau sampai sudah belajar mulai dari SD, SMP, SMA terkait matematika, maka untuk pemakaian di kapal, sistem sumbu yang dipakai itu ada sumbu X, Y, dan Z. Kalau sama lihat, X adalah sumbu centerline kapal, Y, nah, Y ya, Y itu sumbu bidang melintang kapal ke kiri dan ke kanan. Kemudian Z, sumbu vertikal kapal. X adalah sumbu centerline kapal ke arah depan, Y adalah sumbu melintang kiri dan kanan kapal. Kalau ke kiri harganya positif, ke kanan harganya negatif ya. Kemudian Z adalah sumbu vertikal, sumbu ke atas kapal. Nah, sumbu X di bidangnya beribit dengan centerline. Positif ke arah haluan,
Nah, sumbu di bidang dasar melalui AP positif ke arah kiri. Sumbu Z berimpit dengan center line X positif ke arah atas. Jadi ke depan positif, ke kiri positif, ke atas positif. Cara yang kedua adalah kalau kapal dihitung di tengah kapal, di midshipnya, di station 10 di sini, di tepat di tengah kapal atau di midship section namanya. Midship section itu tandanya seperti ini ya. Tandanya seperti ini. Artinya adalah kalau kapal dilihat dari samping atau dilihat dari atas, tepat di tengah-tengah ketika kita lihat penampang memanjangnya. Nah, ke depan dari sumbu nol, sumbu tengah-tengah kapal itu ke depan positif, ke belakang negatif, ke kiri positif, ke kanan negatif, ke atas positif, ke bawah positif. Nah, ini 3 sumbu pada perancangan kapal. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke. Nah, untuk penggambaran kapal, karena ini adalah 3 bidang set ya, 3 set bidang. Dalam menggambar kapal, dibuat penampang-penampang yang tegak lurus pada sumbu X. Sumbu X itu berarti sumbu center line kapal secara memanjang. Tegak lurus pada sumbu Y, yaitu sumbu melintang kapal. Dan tegak lurus pada sumbu Z, bidang tegak kapal. Seperti gambar berikut. Kalau sampai lihat, garis yang tengah ini adalah garis tengah kapal. Kalau kita lihat ya. Terus kemudian melintang ini, melintang yang tanda merah, gambar garis-garis merah bidang. Bidang merah-merah ini adalah sumbu Y-nya. Y, bidang Y. Yang ke depan ada 3 sumbu ini ya. Yang pertama ya, sumbu pertama. Atau yang ini, 3 bidang ini. Ini adalah sumbu Y. Sumbu X adalah depan, ya ini berarti. Ini sumbu Y. Kemudian sumbu Z, nah, ini yang vertikal ini, melintang-melintang. Nggak kelihatan secara garisnya ya. Tapi sumbu di sini umpamanya baseline atau garis dasar, maka ini adalah Z yang pertama. Kalau nanti ada kedua, maka dia adalah Z yang kedua atau sumbu vertikalnya. Kalau yang di atas ini, itu adalah sumbu Z yang ketiga atau yang paling atas dari kapal. Jadi ada 3 bidang set, sumbu sumbu X ke arah ke depan kapal, ini penampangnya ya, penampang 1, 2, dan 3. Kemudian sumbu Y yaitu melintang kapal. Kalau sama lihat tanda-tanda merah ini, dan kemudian sumbu Z, kalau di sini tidak kelihatan ya, penampang yang paling bawah baseline dan penampang yang paling atas pada geladak kapal. Oke, nah kalau kita lihat jadinya seperti ini nanti. Kalau kapalnya kotak, ya kapalnya kotak. Kalau sama lihat ada bidang-bidang, bidang baseline dan bidang garis air, umpama waterline 1 atau serat air 1 meter, itu bidang 1, bidang 2, waterline 2, waterline 3, waterline 4, waterline 5, waterline 6. Kapal berarti serat airnya 6 meter kalau ini asumsinya 1 meter. Tapi penampangnya dari samping, kalau sama lihat, ada penampang kanan 1, penampang tengah kapal, dan penampang kiri kapal. Ada 3 bidang pada sumbu Y. Kemudian kalau pada sumbu Z, yang ini ya penampang bidang tadi ya. Kalau sumbu X-nya, itu adalah penampang tadi yang perpotongan bidang tadi yang nanti akan menjadi body plan namanya. Nah, kalau kita lihat konsep kapal bidang penampang kapal ya. Kalau kapalnya sederhana seperti ini, kita lihat sebuah bentuk yang alasnya terpotong di ujung depan dan belakang. Kapal ini anggap saja kapal. Di sini area buritan, yang sini area depan kapal. Penampangnya seperti ini. Dia terpotong di bawah sampai ke depan kapal, terpotong di belakangnya garis midship ke arah belakang. Gambarnya seperti ini. Kalau kita TRG kan, kalau kita rencana gariskan, nanti gambarnya seperti ini. Nah, pada station ya, yang pertama kita buat adalah pandangan muka dan belakang
dan membuat penampang-penampang yang sejajar bidang Y, O, dan Z. Y, O, dan Z. Y penampang melintang 0 titik dari 0 boleh memakai midship, boleh memakai station yang paling belakang 0 ini, di belakang ini 0. Nah, panjang antara garis tegak kita bagi menjadi 10 atau 20 bagian yang sama panjangnya, dan penampang-penampang dibuat melalui titik bagi ini, dan masing-masing penampang disebut sebagai station. Kalau panjang kapalnya, kalau kita membagi menjadi 10, maka terdapat 10 stesen pembagi. Stesen yang paling belakang sebagai stesen 0. Stesen kedua namanya stesen 1, 0 berarti stesen 0. Stesen ke-1 berarti stesen ke-1, pembagi ke-1 berarti stesen 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Berarti yang terakhir adalah stesen 10. Kalau kita bagi menjadi 20, maka stesen yang terakhir sebagai stesen 20. Nah, ini konsepsinya adalah Y, O, dan Z. Di mana Y nanti ketemu dengan 0, titik 0 ya, titik 0 dari kapal di belakang sini. Kemudian Z adalah penampang vertikalnya, di mana Y melintang ya, Y melintang 0, titik 0-nya di sini, dan Z vertikalnya. Kalau kita lihat ya, kalau sama lihat di sini di penampang samping kan sudah ada ini penampang samping kapal. Kemudian penampang yang centerline kapal, bidang centerline kan sudah ada ini, bidang centerline tengah kapal, memanjang kapal ya. Samping kiri bidang samping kiri kapal, penampang kiri kapal yang sejajar searah dengan sumbu Y, sumbu X, bidang vertikalnya sejajar dengan sumbu Z, gitu ya. Nah, kalau body plan, penampang-penampang ini ya, penampang-penampang ini, mulai stesen-stesen ini ya, stesen 1, penampangnya ya, penampang stesen 0, penampang stesen 1, penampang stesen 2, penampang stesen 3, penampang stesen 4, penampang stesen 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ini kita gambarkan menjadi satu bagian di mana di setengah depan kapal, mulai dari midship ini ke depan kapal, kita gambarkan di sisi kiri kapal, di sisi kiri, atau di kanannya dari penampang kalau kita melihatnya. Ini berarti mulai stesen 5 ini ya, 5, stesen 6, stesen 7, stesen 8, stesen 9, dan stesen 10. Di mana ini, vertikal ini adalah tinggi kapal ini, tinggi kapal. Ini adalah tinggi kapal. Stesen 5, berarti ini ya, stesen 5. Kotak. Kotak itu artinya apa? Digambarkan setengahnya saja, akan tetapi dia adalah sebenarnya adalah lebar kapalnya ini, lebar kapal setengah kanan dan setengah kiri ini ya, setengah kiri dan setengah kanan ini adalah seluruh lebar kapal ini. Nah, gambar bagian kanan untuk penampang di depan midship dan bagian kiri untuk penampang di belakang midship. Mulai dari stesen 5, 4, 3, 2, 1, dan 0 digambar di penampang kiri, bidang kiri di sini. Kita melihat stesen 4 dan 5 karena berimpit. Bentuknya kan sama nih, kalau bidang ini kotak ini, bidang kotak ini. Maka 4 dan 5 sama, satu kotak ini. 3, ketika dia sudah naik, karena sudah terpotongan, maka dia agak naik. 2, semakin naik. 1, semakin naik. 0, yang paling tinggi. Belakang. Akan tetapi, pada stesen 10, ini yang tertinggi ini, di kanan. Sebelah kanan ini ya. 5 ke depan, 5 hingga 10 stesen digambar di bidang kanan kita. 5 ke belakang sampai stesen 0, atau kalau ada penambahan stesen di belakang 0, -1 atau -2, digambar di kiri bidang searah kita. Kemudian gambar inilah yang dinamakan sebagai body plan. Gambar ini yang dinamakan sebagai body plan. Ini untuk penampang yang gampang. Ini namanya body plan. Nah, batok plan.
Batok plan itu adalah gambar kapal tampak samping atau namanya surplan. Kalau kita lihat gambar kapal yang sama, pandangan X ke depan, 0 ke bawah, Z ke atas. Jarak ini membuat penamaan tegak memanjang secara bidang X, O, dan Z. Jarak penamaan ini dibuat sama dan banyaknya tergantung besar kapal. Centerline kapal, bidangnya ya, bidang center kapal itu 0. Ke kiri, karena ini ada pembagian ada 4 ya, 1, 2, 3, dan 4, maka dibagi menjadi batok plan 2, batok plan 4. Sebenarnya kan ada batok plan 0, batok plan 1, batok plan 2, batok plan 3, dan batok plan 4. Kenapa dinamakan sebagai plan, bukan line? Karena ini adalah bidang atau penampang, maka namanya plan, bukan line, batok plan. Maka gambar-gambar pembagian ini disebut sebagai surplan atau batok plan. Kalau kita dilihat dari depan kapal tadi ya, yang body plan tadi, batok plannya itu ada 0 di center line, 1 kanan kapal ya, 2, 3, 4. Di kiri kapal 0, 1, 2, 3, dan 4. Ini kalau kita lihat dari body plan-nya. Nah, kalau kita lihat dari samping, gambar kapal tadi ya, yang terpotong dari kanan, karena pemotongannya adalah sejajar, ya, sejajar. Maka mulai batok plan 0, 1, 2, 3, dan 4, baik kanan dan kiri, itu nanti sama. Makanya garisnya, kata-katanya adalah batok plan 0, batok plan 1, batok plan 2, batok plan 3, dan batok plan 4. Karena kapal itu pasti kiri dan kanannya adalah sama, karena mirror ya, mirror volume, maka yang kita gambar cuma satu bidang saja, bidang kiri kapal. Itu yang kalau kita lihat yang kita gambar saat ini disebut sebagai gambar bidang memanjang kapal secara vertikal, ini disebut batok plan. Nah, tapi gambar totalnya namanya adalah surplan. Nah, surplan ini gambar penampang samping yang mencerminkan batok plan yang ada di kapal tersebut. Nama batok plan. Jadi gambar surplan adalah isinya adalah batok plan yang ada di kapal yang merupakan penampang memanjang kapal. Karena kapal dibagi menjadi beberapa bidang memanjang kapal. Kemudian ini hasil gambar surplan, di mana ini adalah garis syarat air 0, garis syarat air 1, garis syarat air 2, garis syarat 3, garis syarat air 4, dan garis syarat air 5. Di mana ini adalah station 1, T0, 1, 2, 3, 4, midship section, station 6, station 7, station 8, station 9, dan station 10. Di mana 0 adalah bidang 0 atau BL0, batok line yang ke 0, atau baseline 0. Kalau kita gambarnya surplan-nya kapal tadi, kapal yang bidangnya bidang surplan. Seperti ini surplan-nya. Jadi kita sudah punya body plan, surplan. Kemudian bidang air. Ketika kapal kita lihat dari atas pada syarat-syarat airnya. Nah, nanti akan kita bidangkan antara X ke depan kapal, 0 ke titik 0-nya kapal, dan Y ke kiri kapal. Dilihat dari atas, di mana jaraknya harus sama. Boleh setengah meteran ke atas kapal, atau 1 meteran, atau harga lain, agar kapal gampang dibaginya secara vertikal. Nah, masing-masing penampang disebut bidang air atau water plane. Ya, water plane. Water plane, plan. Nah, plane itu bidang rata ya, plane. Kalau plan, rencana bidang garis air, maksudnya rencana bidang airnya. Nah, syarat airnya ini dibagi menjadi 5.
serat air water plane 0, water plane 1, water plane 2, water plane 3, water plane 4, dan water plane 5. Di mana kemungkinannya adalah jarak serat air ini adalah 1. Maka tinggi kapal atau serat air kapal itu adalah 5. Nah, masing-masing penampang disebut bidang air untuk contoh ini dibuat 6 bidang air termasuk bidang dasar. Water plane yang ke-0 itu dihitung sebagai water plane atau bidang air 0. Maka 0, bidang air 1, bidang air 2, bidang air 3, bidang air 4, dan bidang air 5. Maka total dari bidang airnya adalah 6. Nah, kalau kita lihat dari atas, karena yang digambar adalah sisi kiri kapal saja, dilihat dari atas, maka pembatasnya adalah centerline. Centerline dari atas. Ini station 0, station 1, station 2, station 3, station 4, midship section atau station 5, station 6, station 7, station 8, station 9, dan station 10. Di sini batok plane yang keempat tadi, setengah lebar kapal. Ini batok plane yang keempat, atau setengah lebar kapal kiri. Nah, ini water plane 0. Ini batas air water plane 0. Kenapa water plane 0 sama? Water plane 0-nya kan sama nih. Mulai dari station 4 ke 5. Kalau saya melihat station 4 ke 5 kiri kapal. Kemudian water plane 1 mulai dari station 2 hingga station 6,4. Kemudian station 2 water plane 2 mulai dari station 0 hingga station 7,8. Kemudian water plane 3 mulai dari station 0 hingga station 9,2. Kemudian water plane 4 mulai station 0 hingga station 10. Kalau kalian lihat nanti akan sama. Kenapa? Karena bidang air yang kita gambar dilihat dari atas hanya sisi kirinya. Ini jadi gambar kapalnya. Dilihat dari atas. Nah, ini dinamakan sebagai HBP atau half breadth plan. Rencana setengah lebar kapal dilihat dari atas. Nah, isinya adalah water plane plan atau rencana bidang-bidang dari garis air. Ini namanya 3 bidang dari tugas rencana garis atau lines plan. Nah, HBP itu nanti gambarnya seperti ini. Nah, sama lihat ya, HBP ini. Ini garis merah 1. Ada putus jaringan. Nah, ini water plane 1. Water plane 0, 0 ke 0, 1 sampai ke 1. Nah, garis biru ini ke sini. Ya, 1 ya, 2 ini. Mulai dari 1 hingga ke sini. WP1, WP1. WP2 mulai dari WP ini ke depan. WP3 atau water plane 3. Water plane 4 mulai dari sini ke depan. Water plane 5 mulai dari sini ke depan. Sama dengan water plane. Ini namanya HBP atau half breadth plan. Rencana setengah lebar kapal yang digambar pada water plane area. Nah, kalau kapal sebenarnya rencana garis untuk body plan ini pengertiannya adalah body plan adalah menunjukkan bentuk kurva dari stesen atau section yang merupakan perpotongan antara permukaan lambung kapal dengan bidang yang tegak lurus dengan bidang tegak batok plan dan bidang garis air atau water plane. Karena bentuk kapalnya simetri, penggambaran body plan digambar sisi kiri untuk setengah bagian depan dan sisi kanan kiri dari depan kita dari lihat kita. Maka ini adalah area belakang kapal, yang sini adalah garis depan kapal. Area depan kapal dilihat dari setengah midship ya, setengah kapal atau midship section. Kemudian shear plan merupakan bentuk kurva-kurva atau bentuk yang merupakan perpotongan antara permukaan lambung kapal dengan bidang tengah atau center plane sebuah bidang vertikal pada garis tengah kapal. Nah, kurva-kurva tersebut disebut bidang tegak batok plan yang merupakan bidang yang sejajar dengan bidang tengah kapal
profil haluan dan buritan diperlihatkan oleh bidang tengah kapal yang mana pada prinsip haluan kapal digambarkan menghadap ke sisi kanan. Ini waktunya sudah habis, akan saya berikan Zoom yang baru setelah saya tutup ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak.